warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mesya Putri dengan NIM 2205113269. Saya dari kelas B angkatan 22. Pada video kali ini adalah untuk pemenuhan tugas UTS saya dengan mata kuliah Sejarah Indonesia pada Masa Islam dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, pada video ini saya akan menjawab 6 soal yang telah diberikan oleh dosen saya, Bapak Nurdiansyah MPD, yaitu yang pertama, coba saudara analisis faktor-faktor pendorong proses islamisasi di awal masuknya Islam di Nusantara. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama, syarat masuk Islam sangatlah mudah. Faktor pertama ini merupakan faktor pendorong yang sangat kuat karena setiap orang non-muslim yang ingin masuk ke dalam Islam itu syaratnya hanya membaca 2 kalimat syahadat. Dengan membaca 2 kalimat syahadat, maka seseorang tersebut telah dikatakan sebagai seorang muslim. Mereka tidak memerlukan biaya ataupun tradisi besar-besaran untuk masuk ke dalam agama Islam, sehingga dapat dikatakan syarat masuk ke dalam agama Islam itu sangatlah mudah. Yang kedua, agama Islam bersifat terbuka. Faktor selanjutnya ini adalah agama Islam bersifat terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari akulturasi Islam dengan kebudayaan yang sudah ada sebelum masuknya Islam di Indonesia. Contohnya saja, dapat kita lihat dari masjid-masjid kuno dengan atap tumpeng yang sebenarnya mencirikan unsur agama Hindu dan Buddha. Hal inilah yang menyebabkan agama Islam ini dikatakan bersifat terbuka. Selanjutnya, pada agama Islam itu tidak terdapat sistem kasta atau dapat disebut setiap muslim itu dikatakan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terjadinya kesenjangan sosial seperti pada agama sebelumnya yang memiliki sistem kasta, sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat kesenjangan sosial yang sangat besar. Selanjutnya adalah cara ibadah yang sederhana. Tata tertib dari ibadah agama Islam itu terbilang sederhana dan cukup mudah. Kaum muslim tidak perlu mengocek biaya yang terlalu besar untuk melakukan ibadah. Selanjutnya, cara penyebaran agama Islam di Indonesia pada awal masuknya Islam ke Indonesia itu dilakukan secara damai dan tidak memaksa. Para ulama ataupun para penyebar Islam yang masuk ke Indonesia itu melakukan penyebaran dengan cara pendekatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu menerima masuknya agama Islam karena agama Islam itu disebarkan dengan cara damai dan sifatnya tidak memaksa. Selanjutnya adalah Indonesia terletak di daerah yang sangat strategis. Indonesia merupakan tempat yang sangat strategis bagi pelayaran internasional yang memungkinkan terbukanya berbagai pengaruh dari luar Indonesia, termasuk pengaruh Islam itu sendiri yang dibawa oleh para pedagang dan saudagar yang sebelumnya sudah lebih dahulu memeluk agama Islam. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertanyaannya adalah, terangkanlah secara singkat dan jelaskan peradaban Islam Nusantara yang menampilkan ciri-ciri dan karakter khas yang relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah peradaban Islam lainnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 ini. Jawabannya yaitu Islam Nusantara atau model Islam yang ada di Indonesia merupakan suatu perwujudan empiris yang dikembangkan di Nusantara sejak abad ke-16. Sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang sesuai dengan realitas sosiokultural Indonesia. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Wilayah Nusantara memiliki sejumlah keunikan yang membedakannya dengan negara luar. Salah satu keunikannya yaitu keunikan geografis, sosial politik, serta tradisi peradabannya. Keunikan Nusantara inilah yang membentuk wajah Islam yang berbeda dengan wajah Islam di negara luar. Islam Nusantara memiliki ciri yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberi solusi terhadap masalah bangsa dan negara. Maka wajar jika Indonesia memiliki wajah yang memiliki ciri dan karakter khusus dalam Islam dan membedakannya dengan negara
yang ada di luar. Karena Islam di Indonesia itu disebarkan dengan cara damai tanpa adanya kekerasan dan paksaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Yang pertanyaannya adalah bagaimana hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Baiklah, langsung saja saya jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Mengutip dari Belajar Kemendikbud RI, berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara menambah khasanah budaya nasional yang ada di Indonesia, memberikan dan menentukan corak pada kebudayaan bangsa Indonesia. Perkembangan budaya Islam di Nusantara tidak membuat perkembangan budaya di Nusantara ini menjadi musnah. Karena budaya yang berkembang di Nusantara sebelum Islam masuk itu sudah melekat dengan kehidupan masyarakat, sehingga terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia pada saat itu. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan masa pra-Islam dengan masa Islam masuk berbentuk fisik kebendaan, yaitu contohnya seni bangunan, seni ukir ataupun pahatan dan karya sastra, serta bentuk non-fisiknya contohnya adalah pola kehidupan serta kebudayaan yang timbul akibat akulturasi tersebut. Bentuk akulturasi kebudayaan pra-Islam dan kebudayaan Islam lainnya adalah upacara kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, serta selamatan pada waktu tertentu dalam bentuk kenduri pada masyarakat Jawa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Yang pertanyaan adalah, coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Seperti yang kita tahu, ulama memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran Islam yang ada di Nusantara. Ulama menjadi guru agama besar atau mubalik yang bertugas menyiarkan, mengajarkan, serta mendidik bagaimana cara memeluk agama Islam yang baik dan benar, dengan cara mendirikan pondok pesantren ataupun masjid sebagai sarana dan prasarana untuk menyebarkan agama Islam di kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu. Selain itu, para ulama juga bisa menjadi penasehat, bahkan menjadi seorang raja dan memiliki ahli dalam siasat perang, sehingga para ulama memiliki peran penting dalam kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, yang menjadi bagi masyarakat karena para ulama memiliki pengetahuan yang lebih akan ajaran agama Islam, karena merekalah yang menyebarkan agama Islam serta memberitahu kepada masyarakat ajaran agama Islam yang benar itu seperti apa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Yang pertanyaannya adalah, coba saudara uraikan bagaimana proses masuknya Islam di Jawa dan bagaimana peran dari Wali Songo dalam penyebaran Islam sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah masuknya Islam di Pulau Jawa. Sebelum masuknya Islam di Pulau Jawa, masyarakat Jawa menganut kepercayaan animisme, dinamisme, serta memeluk agama Hindu dan Buddha. Kemudian Islam masuk ke Jawa melalui Gujarat dan Persia, dan ada juga versi lainnya yang mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Pulau Jawa dibawa langsung oleh orang dari Arab. Di Jawa sendiri, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Selain itu juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim yang diperkirakan meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Juga ditemukan ratusan kuburan Islam kuno. Makam tertua yang ada di situ terukir pada tahun 1374 Masehi. Diperkirakan makam-makam ini merupakan makam keluarga Istana Majapahit. Karena ketika kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389, banyak penduduk Majapahit yang telah memeluk agama Islam. Ada penduduk Majapahit yang beragama Islam disebabkan oleh adanya hubungan dagang dengan Muslim dari wilayah Timur Tengah, Arab, India, serta pesisir Jawa. Menurut BJO Skrik, Islam masuk ke Jawa pada tahun 1416 didasarkan pada berita Mahwan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Era Wali Songo adalah
era berakhirnya dinasti Hindu-Buddha pada saat itu dalam kebudayaan Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Wali Songo adalah simbol penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama khususnya di Pulau Jawa. Wali Songo memiliki peran yang sangat besar dan sangat penting dalam penyebaran Islam pada saat itu. Kesembilan wali Songo tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Inilah wali yang pertama datang ke Jawa pada abad ke-13 dan menyiarkan Islam di sekitar Gresik, dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Beliau merupakan perancang pembangunan Masjid Demak. Yang ketiga adalah Sunan Derajat atau Syarifuddin, anak dari Sunan Ampel yang menyiarkan agama Islam di sekitaran Surabaya, seorang sunan yang sangat berjiwa sosial. Yang keempat adalah Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim, anak dari Sunan Ampel yang menyiarkan Islam di Tuban, Lesam, dan Rembang, sunan yang sangat bijaksana. Yang kelima adalah Sunan Kalijaga atau disebut dengan Raden Mas Said atau Jaka Said, murid Sunan Bonang, menyiarkan Islam di Jawa Tengah, seorang pemimpin, pejuang, serta filosof, menyiarkan agama dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan setempat atau sekitarnya. Yang keenam adalah Sunan Giri atau Raden Paku, yang menyiarkan agama Islam di Jawa dan di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku, yang menyiarkan agama dengan metode bermain. Selanjutnya adalah Sunan Kudus atau disebut dengan Jafar Shodiq, yang menyebarkan agama Islam di Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan seorang seni bangunan yang hasilnya adalah masjid serta menara Kudus. Yang kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Umar Said, yang menyebarkan agama Islam di lereng Gunung Muria terletak antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. Beliau sangat dekat dengan rakyat jelata. Yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, yang menyiarkan agama Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Beliau merupakan seorang pimpinan yang berjiwa sangat besar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan nomor 6, yaitu uraikan hubungan antara muncul dan berkembangnya Kerajaan Demak Wali Songo. Wali Songo adalah salah satu tokoh penyebaran agama Islam yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam yang ada di Indonesia pada saat itu. Kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama Islam yang ada di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15. Raden Patah ini adalah putra dari Brawijaya dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak ini tidak sendiri, akan tetapi juga dibantu oleh para wali Songo. Suatu ketika Raden Patah ini mendapatkan perintah dari gurunya, yaitu Sunan Ampel dari Surabaya, untuk pergi ke daerah barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung dari tanaman gelagah ini. Dengan perjalanannya, Raden Patah menemukan tempat yang dimaksud oleh Sunan Ampel yang kemudian dinamai dengan Demak. Bersamaan dengan ini, Kerajaan Majapahit sedang mengalami kemunduran, di mana banyak wilayah kekuasaannya yang mulai memisahkan diri dan saling menyerang. Pada masa kepemimpinan Raden Patah, Kerajaan Demak menguasai beberapa daerah seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa wilayah di Kalimantan. Sesaat berdirinya Kerajaan Demak, dibangun juga Masjid Agung Demak yang dibantu oleh Wali Songo. Selain mendukung pendirian kerajaan dan membantu membangun Masjid Agung Demak, Wali Songo juga menjadi penasehat dalam Kerajaan Demak. Bahkan peran Sunan Kudus pada masa Kesultanan Demak, selain sebagai penasehat kerajaan, juga menduduki posisi sebagai panglima perang dan hakim kerajaan. Wali Songo juga berperan dalam penyebaran agama Islam di wilayah Kerajaan Demak, terutama Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid menyebarkan ajaran agama Islam dengan memanfaatkan media wayang. Lewat wayang, Sunan Kalijaga memasukkan beragam cerita yang mengisahkan tentang ajaran-ajaran Islam. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menyebarkan Islam lewat seni ukir dan seni suara seperti lagu, lir-ilir, atau gundul pacul. Itulah jawaban dari 6 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Nurdiansyah MPD, yang telah saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.